Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini saya dengan Bu Devi akan menjelaskan terkait dengan anatomi fisiologi dari sistem integumen. Ya, ini adalah penampang integumen kita di mana ada bagian-bagiannya, ada fungsinya masing-masing dari setiap bagian ataupun lapisan yang ada di integumen kita. Integumen itu sama dengan sistem peliput ya atau kulit. Baik. Buat apa sih kita belajar pada hari ini terkait dengan anatomi fisiologi dari sistem integumen? Diharapkan rekan-rekan mampu memahami dan menyebutkan fungsi dari kulit. Kemudian yang kedua, memahami dan menyebutkan lapisan-lapisan dari kulit dan memahami serta menyebutkan apa saja yang termasuk ke dalam adnexa kulit. Nanti juga di akhir ada tambahan yang akan kita bahas di next sesi, ya next session terkait dengan penyakit-penyakit yang bisa terjadi menyerang sistem integumen kita. Kulit merupakan organ terbesar, tertipis, dan sangat penting jika dibandingkan dengan organ-organ yang lain. Setuju ya? Dia adalah organ terbesar di mana organ ini atau kulit ini meliputi dari mulai kepala sampai dengan kaki, ya. Dan dia merupakan organ tertipis, ya, lapisannya ini tipis, ya, walaupun tipis, dia sangat penting sekali fungsinya untuk tubuh kita. Bayangkan jika kita tidak ada kulit yang melindungi kita itu dari paparan lingkungan di luar sekitar tubuh kita, ya. Kulit ini mampu memperbaiki sendiri jika ada mengalami kerusakan atau disebut self repairing dan mekanisme pertahanan tubuh pertama, ya, pembatas antara lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh. Makanya yang tadi saya bilang, jika tidak ada kulit, maka mikroorganisme itu akan mudah sekali masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam aliran darah kita, yang bisa menyebabkan nanti suatu infeksi sistemis, ya. Oleh karena itu, kulit ini penting sekali untuk kita jaga. Ya, jika dia ada terjadi perlukaan, maka mekanisme pertahanan tubuh pertama ini rusak. Ya, artinya mikroorganisme gampang sekali masuk ya ke dalam tubuh kita. Berapa sih ukuran dari kulit? Ya, ini dikatakan menurut sumber referensi luasnya itu 1,6 sampai 1,9 meter persegi. Wah, bayangkan ya, 1,9 meter persegi, hampir 2 meter. Ya, dengan ketebalannya adalah 0,05 sampai 0,3 cm. Ini yang dikatakan dia sangat tipis ya ketebalannya. 1 cm aja nggak ada. Ya, 0,5 cm aja nggak ada. Bayanginnya tipis sekali. Nah, beratnya itu kira-kira 15% ya dari berat badan kita. Ya, jadi kalian hitung sendiri deh tuh. Kalau misalkan berat badan kalian 60 kilo, 15%-nya berapa? Itu adalah berat dari kulit kalian sendiri. Nah, anatomi dari kulit ini adalah penampangnya kalau dipotong secara dari samping, ya, gambarannya seperti ini. Ya, di mana lapisan atas itu, nah ini yang dikatakan dia bagian dari integumen atau disebut dengan adnexa kulit ya sebagai tambahan. Di situ nanti ada rambut, ya, kemudian lapisan-lapisannya nanti bisa dilihat. Di situ ada yang warna merah. Nomor 1 adalah epidermis, nomor 2 adalah dermis, sedangkan nomor 3 itu adalah ini ya teman-teman, bisa dilihat nomor 1 ini adalah yang merah, ini epidermis,
kedua itu yang hijau ini adalah dermis, yang ketiga yang warna biru ini adalah bagian subkutan. Ya, kalau lihat dari lapisannya ini memiliki tempat dan fungsi yang berbeda-beda, dan yang warna di tengah-tengah nih ya, ini adalah hair follicle ya, pertumbuhan dari rambut-rambut ini adanya di sini ya, hair follicle. Berarti mulai dari subkutan ya, hair follicle ini sudah ada. Oke. Kemudian dari gambar ini yang saya bisa jelaskan terkait dengan juga ada jaras-jaras persyarafan. Lihat di sini yang saya kasih tanda di kursornya ini ya. Nah, ini adalah jaras-jaras dari persyarafan. Artinya persyarafan itu sudah ada di bagian dermis ya, belum sampai menuju ke epidermis ya. Sedangkan yang warna merah ini dikatakan adalah blood vessel atau pembuluh-pembuluh darah kapiler ya, yang memperdarahi area kulit ya. Nah, ini sudah sampai ke bagian epidermis. Nah, di bagian sini yang warna putih itu ada namanya adalah kelenjar keringat. Nah, kenapa kita bisa menghasilkan kelenjar keringat? Karena kita memiliki kelenjar ini. Ya, dia berada mulai dari dermis ya sampai ke epidermis sehingga bisa dikeluarkan. Selain dari yang tadi gambaran secara penampangnya, fungsi dari kulit ini sendiri itu juga ada, tadi ada persyaraf-persyarafannya. Nah, ini yang mau ditekankan. Ada ujung-ujung syaraf yang bisa merasakan sensasi berupanya rasa sakit atau nyeri, sentuhan, ya, dingin, panas, ya, itu memiliki sensasi persyarafan yang berbeda-beda. Ya, di sini dikatakan yang merasakan sensasi panas itu adalah Ruffini. Ya, kemudian tekanan itu adalah Pacini. Ya, sentuhan itu adalah Meissner. Ya, kemudian ada juga Menkel. Ya, kemudian rasa sakit itu di bagian sini. Ya, dan juga ada Krause untuk merasakan sensasi dari dingin. Terkait dengan lapisan demi lapisan kita akan bahas. Pertama adalah epidermis. Epidermis itu adalah lapisan kulit yang paling tebal pada telapak tangan dan kaki sebesar 1 mm dan paling tipis pada kelopak mata, pipi, dahi, dan perut sebesar 0,1 mm. Ya, jadi lapisan kulit epidermis yang paling tebal itu ada di tangan dan kaki, makanya itu sedikit berbeda. Kenapa ya kira-kira Tuhan menciptakan seperti itu? Karena dia fungsinya adalah sebagai nanti bagian untuk memegang, menyentuh ataupun berjalan ya, sehingga diberikan lapisan yang lebih tebal ya, karena pasti sering digunakan ya dibandingkan dari bagian-bagian yang lain seperti kelopak mata, pipi, dahi, dan perut ya, jarang kita sentuh atau kita lakukan aktivitas di situ ya. Tangan dan kaki kan sering sekali kita lakukan, sehingga luar biasa Tuhan kita menciptakan dia punya ukuran epidermis yang lebih tebal ya, sehingga proteksinya lebih kuat. Nah, sel-sel epidermis itu disebut dengan keratinosit ya. Keratin itu berarti dia zat tanduk yang mana dia memang dari segi anatominya dia lebih tebal ya. Kemudian epidermis ini menerima zat-zat makanan dan cairan dari dermis. Nah, pertanyaannya kok bisa ya epidermis itu menerima zat-zat makanan dan cairan dari dermis? Nah, kalau dilihat dari anatominya tadi ada pembuluh darah di situ yang masuk sampai ke epidermis. Nah, dari pembuluh darah itu, aliran darah itu ini kapiler yang memberikan nutrisi ya dari dermis bisa ke epidermis. Nah, di epidermis itu ada 4 tipe sel dikatakan di sini ya. Ada tipe sel keratinosit ya, melanosit, Merkel, dan Langerhans, di mana fungsinya ini berbeda-beda. Keratinosit itu merupakan sel yang paling dalam dan menghasilkan keratin. Melanosit itu menghasilkan pigmen melanin yang membuat warna kulit lebih gelap.
Sel marker itu terkait dengan nervous sensory ya, atau persyarafan sensori untuk mendeteksi panas, dingin ya, sensasi ya. Kemudian sel Langerhans itu terdiri dari sel dendrit ya, dan juga melanofag. Ada 5 lapisan dari epitelium. Yang pertama itu adalah stratum corneum atau lapisan tanduk. Lapisan kulit paling luas yang terdiri dari sel gepeng yang sudah mati, tidak berinti, dan protoplasmanya telah diubah menjadi keratin atau sel tanduk. Yang kedua adalah stratum lucidum, lapisan yang terdiri dari sel gepeng tanpa inti, protoplasmanya telah diubah menjadi protein atau elaitin. Yang ketiga itu adalah stratum granulosum atau lapisan keratohyalin. Lapisan yang terdiri dari 2 atau 3 sel gepeng dengan sitoplasma berbulir kasar dan terdapat inti. Bulir-bulir kasar ini terdiri dari keratohyalin. Lapisan keempat adalah stratum spinosum atau stratum malpighi, di mana lapisan ini terdiri dari beberapa lapis sel gepeng yang berbentuk poligonal, yang besarnya berbeda karena proses meiosis atau proses pembelahan diri. Protoplasmanya pun jernih karena mengandung glikogen dan intinya terletak di tengah. Makin dekat ke sel permukaan, makin gepeng bentuknya. Ini dilihat dari morfologinya. Berikutnya adalah stratum basale. Ya, stratum basale ini adalah stratum atau lapisan yang paling dasar yang ada di lapisan kulit kita. Nah, ini yang tadi disebutkan gambaran ilustrasinya dari masing-masing penjelasan yang saya sebutkan. Ya, ada 5 stratum sampai dengan yang paling dasar adalah stratum basale, ya, basal, ya, di mana di situ ada melanosit yang mempengaruhi tadi pigmentasi atau pewarnaan ya, dari kulit kita. Ya, itu adalah lapisan-lapisan dari bagian epidermis. Oke, sebelum masuk ke bagian dermis. Nah, dermis sendiri itu terdiri dari sel-sel fibroblast, makrofag, mast sel darah putih. Artinya apa? Di sini fungsinya sudah sebagai mekanisme pertahanan tubuh. Ya, ada sel-sel darah putih di sini yang bekerja di bagian dermis. Tipe seratnya kolagen, elastik, dan retikular. Banyak mengandung syaraf dan pembuluh darah kalau dilihat dari konten bagian depan tadi, dan berperan penting sebagai pengaturan suhu. Nah, kenapa pengaturan suhu ini tadi saya balik lagi? Jadi penting karena di sini sudah ada akses pembuluh darahnya, di mana kita tahu ya, pembuluh darah itu bisa juga mengatur suhu kita ketika bisa melakukan vasokonstriksi atau vasodilatasi, akan mempengaruhi nanti akral perabaan kita apakah menjadi hangat ataupun dingin. Nah, lapisan dermis itu terdiri menjadi 2, pars papillare dan pars reticulare. Pars papillare itu ujung-ujung serabut syaraf, isinya adalah ujung-ujung serabut syaraf dan pembuluh darah. Sedangkan pars reticulare, serabut-serabut penunjang seperti serabut kolagen, elastin, dan retikulin. Nah, ini adalah gambaran dari penampakan dermis ya, yang tadi saya sebutkan. Ya, ini dia gambaran secara mikroskopiknya, ada papillary layer dan reticulary layer. Ya, gambaran secara mikroskopiknya seperti ini. Yang ketiga itu adalah subkutan. Ya, jadi setelah epidermis, dermis, yang terakhir adalah subkutan.
Terdiri dari jaringan lemak, pembuluh darah, limfe, syaraf-syaraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Kita lihat di sini di gambaran, dia berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Ya. Baik pembuluh darahnya, limfenya, syarafnya, lemaknya ada di bagian sini. Berfungsi sebagai bantalan penyangga dari benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam. Dia membentuk kontur tubuh, ya artinya membentuk bentuk tubuh kita, apakah kita akan terlihat gemuk atau kelihatan kurus, ya itu juga ada di bagian subkutan ini, ya dimana di sini sebagai cadangan makanan atau deposit lemak kita berada di bagian subkutan. Paling tebal itu ada di gluteal, di bagian bokong, dan paling tipis itu adalah di kelopak mata. Nah, apa sih fungsi dari kulit? Sebagai proteksi, ya, atau perlindungan, ya. Melindungi dari tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi, gangguan bersifat panas, gangguan infeksi luar. Artinya sebagai tadi mekanisme pertahanan pertama. Nah, jika misalkan ini rusak, maka otomatis fungsi dari proteksi ini akan terganggu dan semua bisa mengalami gangguan. Yang kedua adalah persepsi. Ya, persepsi di sini sebagai penerima nervus sensori, ya, mampu merasakan sentuhan, nyeri, suhu, ya, dan rasa dingin. Ya, di mana tadi ada nervus-nervus yang ada di situ. Kemudian yang ketiga pengatur suhu, ya, mampu menurunkan kehilangan panas saat suhu dingin dan meningkatkan kehilangan panas saat suhu panas dipengaruhi oleh saraf simpatis, di mana tadi mempengaruhi dari si pembuluh darah yang ada di situ. Dia bisa mengalami vasokonstriksi dan vasodilatasi. Vasokonstriksi adalah menyempit pembuluh darahnya, vasodilatasi adalah melebar. Ya, jadi ketika suhu tubuh itu sedang panas, demam, ya maka bisa dilakukan vasokonstriksi pembuluh darahnya dengan harapan tidak semakin keluar, ya. Ketika suhunya dingin, itu diharapkan di dalam tubuh kita itu masih tetap merasakan panas, ya. Kemudian metabolik itu mengatur sintesis vitamin D, ya, kemudian pigmentasi dan keratinasi. Kemudian berikutnya adalah fungsi ekskresi dan absorpsi, di mana ekskresi berarti mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, seperti asam urat, urea, amonia yang dikeluarkan, NaCl, garam, ya, NaCl yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, yang sifatnya bisa dikeluarkan melalui IWL kita, invisible water loss, ya, dari keringat, respirasi, ya, kemudian keringat dan respirasi. Nah, berikutnya adalah bagian dari adnexa kulit. Ya, siapa saja yang menjadi adnexa atau tambahan-tambahan yang ada di kulit kita? Yang pertama adalah kelenjar keringat. Ya, kelenjar keringat itu, ya, di sini dikatakan sweat pore. Ya, ini sweat pore adalah pori-pori yang untuk tempat pengeluaran dari keringat. Ya, kemudian eccrine gland itu adalah kelenjar eccrine, ya, dan juga di sini ada juga kelenjar apocrine, ya. Ya, bisa dilihat di sini. Dia mulai ada di bagian dermis kita, ya. Kalau secara mikroskopik penampakannya seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah kelenjar palit atau glandula sebacea, ya, di mana di sini fungsinya adalah menghasilkan minyak atau sebum untuk melumasi kulit dan rambut agar tidak mudah patah dan tetap halus. Ya, jadi harapannya itu tetap terlumasi dengan baik, ya, dan melindungi juga dari kulit kering, ya.
Tapi ketika ini bermasalah berlebih, nah itu akan menimbulkan suatu penyakit yang biasa sehari-hari kita sebut adalah jerawat. Nah, yang berikutnya adalah kuku. Kuku merupakan bagian terminal lapisan tanduk yang menebal, ya, lapisan tanduk atau keratin tadi ya, yang menebal, di mana terdiri dari akar kuku, ya, terdiri dari akar kuku, badan kuku, dan kuku yang bebas. Nah, kuku yang bebas ini yang biasanya kita gunting nih jika dia panjang, memanjang, ya, karena dia tiap hari ya itu bisa mengalami pertumbuhan, ya, sehingga yang bagian kuku bebas ini yang sehari-hari nih biasanya kita potong ya di bagian kuku. Nah, hati-hati jangan sampai ke bagian kuku dasar. Hati-hati jangan sampai ke bagian kuku dasar, ya, karena di sini nanti bisa melukai dan bisa mengalami perdarahan, ya, jika kita tergunting misalnya di bagian situ. Berikutnya adalah rambut, di mana rambut itu terbagi menjadi dua, adalah nugo yang rambut pada bayi dan rambut terminal pada orang dewasa. Rambut ini terdiri dari akar rambut dan batang rambut, ya, seperti tergambar pada gambar di sini. Ya. Berikutnya adalah warna kulit itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Yang pertama melanin. Ya, dia memberikan warna pada kulit kita. Ya, kemudian karotin, ya, sumber dari karotin wortel. Yang ketiga adalah hemoglobin. Ya, memberikan warna pink dan bercahaya pada kulit karena hemoglobin ini berikatan dengan O2, oksigen. Ya, sehingga bisa memberikan warna kulit itu lebih cerah. Ya, jadi kalau orang yang dengan Hb rendah atau pada kondisi anemia, itu penampakan di kulit seperti biasa sih nggak terlalu kelihatan ya. Dia biasanya di konjungtiva yang biasa kelihatan pada orang anemis. Tapi kalau kondisi yang biasa itu tidak terlihat, ya. Nah, beberapa penyakit integumen yang bisa terjadi, ya, itu apa saja? Nah, ini contohnya pada kondisi luka bakar, ini bisa mengenai area kulit, di mana nanti tergantung derajatnya mengenai area yang mana, apakah epidermis, apakah dermis, atau sampai dengan subkutan. Kedua adalah melanoma, ya, ini adalah suatu penyakit keganasan, ya, pada kulit yang menyerang melanin kita. Kemudian psoriasis, ini juga suatu penyakit kulit, ya, dan juga herpes, ya, nanti kita akan singgung di pertemuan sesi berikutnya. Ya, silakan nanti simak video yang mengulas terkait dengan anatomi dan fisiologi dari integumen. Silakan disimak. Ya, ini yang tadi saya sampaikan juga, ada jaringan epitel dan jaringan connecting. Ya, di sini adalah kulit kita semua terdiri dari kepala sampai leher. Ya, yang nanti video ini teman-teman bisa simak saja ya di PowerPoint-nya. Baik, sekian dan terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan pada link chat yang ada di e-learning. Terima kasih.